Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Ya, meskipun kita mendapatkan jam mata kuliah di sore hari, tapi kita harus tetap semangat ya. Betul tidak? Betul. Nah, ini. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ramsito. Nah, saya dosen mata kuliah Ekonomi Moneter Islam ya di sini yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Nah, ini mata kuliah akan membahas sistem moneter dari sudut pandang Islam, termasuk konsep uang, kebijakan moneter, inflasi hingga sistem keuangan syariah. Nah, ini penting agar kita memahami bagaimana Islam memandang kestabilan ekonomi dan kebijakan keuangan negara. Nah, nanti diharapkan setelah perkuliahan ini selama 1 semester, nah ini teman-teman itu mampu memahami dasar teori ekonomi moneter Islam, kemudian mampu membandingkan sistem konvensional dan juga syariah, kemudian teman-teman juga mampu menganalisis isu moneter kontemporer seperti inflasi dan nilai tukar dari perspektif Islam. Nah, ini sebelum kita masuk ke perkuliahan selama 1 semester, kita butuh kesepakatan dulu, kontrak belajar mengenai sistem penilaian. Nah, ini saya sudah buatkan ya. Di sini ada bobot penilaiannya ya. Kehadiran itu nilainya 10%, kemudian tugas mandiri 20%, tugas kelompok 15%, UTS 20% dan UAS 35%. Nah, sampai di sini sepakat atau ada yang ingin berpendapat tentang bobot penilaian? Oh, ini tugas mandiri dengan tugas kelompok. Nah, ini saya sengaja memberikan persentase yang lebih besar di tugas mandiri ya. Ini pada akhirnya ini akan kembali kepada kompetensi masing-masing mahasiswa gitu. Di sini tugas mandiri bukan hanya sekedar menjawab tulisan, menjawab pertanyaan, tapi di sini juga ada partisipasi keaktifan per mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu mau turut campur dalam bertanya, menjawab, menyanggah, diskusi gitu dan lain sebagainya. Nah, itu saya memberikan porsi yang lebih besar dibandingkan tugas kelompok. Nah, itu ya, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, gitu ya. Nah, di sini pembelajaran kita selama 1 semester ke depan kita akan menggunakan metode ceramah, diskusi, studi kasus dan juga presentasi kelompok. Nah, untuk teknis pembagian kelompok dan pengumpulan tugas nanti akan dibahas di sesi terakhir bersama koordinator mahasiswa kelas ini ya. Di sini siapa koordinator mahasiswanya, Kosmanya? Mana? Acungkan tangan. Oh, ini ya. Siapa antum namanya? IZ. Nah, iya. Tolong nanti setelah sesi presentasi dari saya, pengantar ekonomi moneter Islam, tolong diatur ya, dibagi kelompoknya ya. Dibagi judul-judulnya. Kan RPS sudah pada dibagikan kan? Nah, sudah. Alhamdulillah ya. Nah, ini nih. Sebelum kita masuk ke pengantar ekonomi moneter Islam, saya akan bertanya dulu nih. Pernah nggak kalian berpikir kenapa ekonomi bisa krisis? Walaupun uang terus dicetak, dan bagaimana Islam menyikapi uang dan sistem moneter? Coba, ada yang bisa menjawab? Coba kita perhatikan pertanyaannya ya. Kenapa ekonomi bisa krisis walaupun uang terus dicetak? Coba bayangkan. Nah, ini dari negara ya, dari pemerintah gitu kan. Biar nggak krisis gimana? Biar masyarakatnya punya uang semua, kita cetak gitu kan yang banyak. Tapi kok ternyata tetap terjadi krisis itu? Ada yang bisa berpendapat? Nah, terjadinya ketimpangan sosial ekonomi. Nah, itu maksudnya bagaimana, Mas? Iya, betul ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan melakukan simulasi ya sedikit ya. Melakukan simulasi terkait uang yang terus dicetak ya. Nah, saya akan mengeluarkan ini ya. Coba ya. Ini uang saya cetak dalam suatu negara kepada masyarakat ya. Coba kita bagikan satu-satu ya. Tolong, Mas. Ini, Mas, tolong, Mas. Nah, ini tolong bagiin ke belakang ya, Mas ya. Jangan dilipat sendiri ya, Mas ya. Nah, ini coba ke belakang. Nah, ini juga coba ke belakang. Satu lagi. Kebagian semua? Sudah? Nah, ini salah satu contohnya ya, simulasi ya. Ini uang saya cetak. Mau antum uang? Mau. Nah, sekarang syaratnya saya kasih uang, tapi uang itu jangan antum gunain buat apa-apa. Nah,
Kemudian antum hanya sekedar tukar uang, dapat nilai lebih, tukar uang, dapat nilai lebih, tukar uang, dapat nilai lebih, tanpa melakukan kegiatan ekonomi. Nah, antum mau nggak? Kenapa nggak? Nah, nggak kenyang ya. Kemudian, nah ini antum, uang ini nggak bisa antum pakai buat apa-apa, beli bahan baku, beli bahan pokok, itu antum nggak usah gunakan. Antum fokus ke uangnya aja, ditimbun boleh, ditukar menukar boleh. Nah, itu mau nggak? Nggak. Kenapa? Nggak ada guna ya. Nah, itu seperti itulah ya contoh simulasinya. Nah, kalau sistem ekonomi konvensional itu fokus terhadap apa ya namanya, nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, kita jelaskan jawaban dari simulasi pembagian uang ini tanpa melakukan kegiatan ekonomi. Nah, gitu ya. Coba kita lanjut, Mas. Nanti kita bahas ya. Nah, ini kita definisi ekonomi moneter Islam. Nah, ekonomi moneter Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas peran uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini jadi kita fokus terhadap uang. Nah, uang, bagaimana peran uang, bagaimana lembaga keuangan mengelola keuangan, kemudian bagaimana kebijakan terkait keuangan di suatu negara. Nah, itu kita fokus terhadap uang. Uang itu bisa nggak sih menyelesaikan masalah krisis, inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia nih ya, ciri sistem moneter Islam. Nah, ciri-cirinya ya, saya buat ada 4 ya, yang lebih simpel saja. Nah, ini cirinya yang pertama adalah larangan riba. Ini terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Coba silakan. Tunggu Mas, coba pakai ini sedikit sebentar. Coba gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafan mudha'afah. Wattaqullaha alladzi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan dari hasil riba adhafan mudha'afah, yang menjadi berlipat ganda gara-gara riba tersebut. Nah, syukran ya Mas ya, terima kasih ya. Nah, intinya gitu kan, nanti bisa di cross check ya, barangkali saya salah ya. Intinya pada ayat 275 sampai 279 ini, Islam itu melarang perbuatan riba ya, kemudian membolehkan kegiatan jual beli, kemudian bahkan dianjurkan untuk melakukan zakat, infak, sedekah. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Kemudian yang kedua adalah uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Nah, ini yang maksudnya uang itu dipakai bukan untuk jual beli. Maksudnya jual beli itu saya jual uang, saya beli uang. Nah, bukan seperti itu. Uang itu hanya sebagai alat tukar saja gitu. Punya barang apa, kita beli pakai uang. Punya jasa apa, kita beli pakai uang. Jadi jangan uang beli uang gitu tuh. Paham tum? Nah, cipertum. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya 100% reserve banking. Nah, ini maksudnya uang yang ditabung, yang disimpan di bank itu murni dijaga oleh perbankan. Nah, ini kalau perbankan syariah ini sistemnya seperti ini. Kalau perbankan konvensional itu uang yang ditabung itu kemungkinan tidak 100% utuh, tidak dijaga. Jadi sekian persennya itu perbankan konvensional dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan pembiayaan atau kredit. Nah, seperti itu. Kalau dalam perbankan syariah ini murni tergantung akadnya. Kalau akadnya titipannya minta dijaga, tidak boleh dikeluarkan untuk hal yang lain, nah itu harus dijaga 100%. Nah, kalau perbankan konvensional itu kan kita menghimpun dana semuanya 100%, kemudian beberapa persen perbankan konvensional itu mengeluarkan untuk siapa yang butuh kredit. Nah, seperti itu ya sistem perbankan konvensional. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir adalah berbasis sektor real, bukan spekulatif. Maksudnya di sini adalah uang itu fokusnya terhadap, meskipun uang itu sektor moneter, tapi uang itu diperuntukkan untuk sektor real, sektor barang dan jasa. Nah, itu. Jadi uang itu digunakan untuk yang membeli barang dan jasa gitu kan, mengolah barang dan jasa gitu. Kita dalam sistem moneter Islam itu sektor real. Jadi uang itu benar-benar murni harus berguna gitu, berguna membeli barang atau jasa. Nah, ini ya, di sini ada tabel perbandingan konvensional dan Islam. Nah, di sini ada 4 aspek ya yang kita bahas. Nih, yang pertama
aspek riba dalam sistem konvensional ini diperbolehkan. Nah, banyak kan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, bahkan negara kita juga kan masih menggunakan suku bunga ya dalam menentukan kebijakan moneter, masih menggunakan suku bunga ya. Nah, ini karena kita bukan negara Islam ya, tapi negara mayoritas Muslim. Nah, jadi kita terkadang hanya mengikut aturan dari pemerintah saja yang memang itu bentuk dari toleransi dalam beragama, moderasi beragama. Nah, itu jadi kita tidak fokus kepada satu agama saja gitu. Nah, itu sistem moneter yang negara kita anut ya. Nah, gitu. Ini diperbolehkan, diharamkan. Kemudian lanjut dalam aspek uang, sistem konvensional uang merupakan alat dan komoditas. Nah, kalau sistem syariahnya itu uang itu hanya sebatas alat tukar saja. Jadi uang itu tidak digunakan untuk jual beli sesama uang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga dalam aspek tujuan, sistem konvensional berfokus pada profit maksimal. Pokoknya tujuannya keuntungan aja gitu kan. Nah, kalau konvensional seperti itu. Kalau yang sistem Islam itu fokusnya bukan hanya keuntungan tapi lebih mengutamakan maslahah ya. Maslahah fid dunya wal akhirah. Nah, gitu ya. Nah, untuk aspek yang cadangan ini sistem konvensional ini melakukan fractional reserve. Kalau yang sistem Islam 100% reserve. Nah, ini seperti yang tadi cadangan, uang yang ditabung, uang yang disimpan. Kalau sistem konvensional ini dia bahasa gaulnya itu digolang lagi ya. Nah, digolang lagi, begitu masuk dana berapa 100%, sekian persennya digunakan untuk disalurkan. Nah, seperti itu kalau yang konvensional. Kalau yang sistem Islam itu 100% dijaga benar-benar, tidak dikeluarkan gitu ya. Lanjut Mas. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi ya. Bagaimana menurut Anda jika sistem moneter saat ini tetap berbasis bunga? Nah, kita kan masih menganut bunga nih. Nah, bagaimana? Ada yang bisa berpendapat sejauh ini kita masih menggunakan bunga, ya kan? Dari dulu sampai sekarang krisis sesekali terjadi pada tahun berapa? 98 ya. Nah, itu. Tapi di situ perbankan syariah tidak kolaps ya, masih bisa bertahan, tapi sejumlah bank konvensional itu banyak yang kolaps. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa menjadi bahan renungan antum nanti buat tugas pertemuan yang akan datang ya. Nah, kesimpulan dari pertemuan pertama kita kali ini, sebagai pengantar mata kuliah ekonomi moneter Islam ya. Yang pertama itu apa? Sistem moneter Islam dibangun di atas keadilan tanpa riba dan mendorong sektor real. Apa sektor real? Sektor barang dan jasa. Kemudian yang kedua, Islam tidak memandang uang sebagai komoditas. Islam itu tidak berfokus hanya jual beli mata uang, seperti itu ya. Nah, jadi simulasi yang awal tadi, yang pembagian atau percetakan uang sebanyak-banyaknya tanpa ada kegiatan sektor real, nah itu bisa jadi berdampak pada inflasi gitu, pengangguran. Kalau antum semua megang uang gitu kan, tapi tidak digunakan untuk memproduksi barang dan jasa gitu kan, nanti orang mau bekerja apa gitu kan, tidak ada yang harus dikerjakan. Nanti orang mau makan apa, tidak ada yang diproduksi gitu kan, hanya berfokus pada uang saja gitu. Nah, itu pentingnya kebijakan moneter ya dalam suatu negara. Sampai di sini paham? Alhamdulillah ya. Baik, setelah saya tutup, nanti tolong kosmaknya, koordinator mahasiswa atau ketua kelas membagi kelompoknya ya. Nanti sesuaikan dengan judul RPS yang telah saya bagikan ya. Nah, sudah cukup sampai di sini? Cukup ya. Kalau sudah, mari kita akhiri perkuliahan ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.